Perang memang telah berakhir, tapi bagi seorang veteran, perang hanya berganti bentuk. Keluarganya dibantai, rumahnya jadi abu, dan dunia memilih diam. Di satu sisi, seorang pria yang kehilangan segalanya bergerak maju hanya dengan satu tujuan, yaitu balas dendam. Di sisi lain, ada penjahat perang, tangan yang sama menumpahkan darah keluarganya, kini juga sedang berburu, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menghabisi sisa masa lalu. Dua pria, dua jalan yang penuh darah. Satu tak ingin berhenti sebelum musuh mati, satu tak bisa hidup selama saksi masih bernafas. Setiap langkah mendekatkan mereka, setiap nafas membawa kematian lebih dekat. Tak ada pahlawan, tak ada pengampunan. Ketika pemburu dan buruan saling bertukar peran, yang tersisa hanya satu hal: siapa yang mati terakhir. Inilah kisah seorang pria yang tidak lagi bertahan hidup. Dia membalas. Film dimulai dengan adegan sebuah penjara di Siberia. Di tengah hujan deras tampak jongkok seorang pria. Ia tidak peduli dengan hujan deras yang membasahi seluruh tubuhnya. Tak lama kemudian masuklah seorang penjaga penjara dan membawanya keluar dari ruangan itu. Ternyata pria ini bukan sembarang tahanan. Ia adalah Igor Draganov, seorang penjahat perang kelas kakap. Ia sekarang berdiri di hadapan seorang perwira tinggi yang mendugaskan kepada Igor Draganov untuk menyelesaikan misinya. Sebelumnya ia telah membunuh ratusan perempuan dan anak-anak di Kratelia, Finlandia. Di antara ratusan anak-anak itu ada anak seorang tentara legendaris yang bernama Atami Korpi yang telah membunuh 300 tentara Uni Soviet. Atami Korpi telah masuk ke perbatasan Uni Soviet dan Igor Draganov harus membunuh Atami Korpi. Akhirnya Igor Draganov bebas dengan syarat bisa membunuh Atami Korpi yang dijuluki yang abadi atau tidak pernah mati. Sementara itu di daerah yang jauh dari Siberia tampak sebuah truk melindas jalan yang berdebu. Truk tua itu dikemudikan oleh seorang tentara legendaris, Atami Korpi. Truk ini berhenti di sebuah rumah kosong. Atami Korpi masuk ke dalam rumah itu. Matanya berkaca-kaca. Bagi dia, rumah ini mempunyai kenangan tersendiri, karena disinilah ia membangun rumah tangga hidup bersama istri dan anaknya beberapa tahun lalu. Namun sekarang hanya meninggalkan kenangan yang pahit karena anak dan istrinya telah mati dibantai oleh tentara Soviet. Tak mau berlama-lama tenggelam dalam kesedihan, Atami Korpi meninggalkan tempat itu. Namun ia tidak mau kenangannya terkubur begitu saja. Ia lalu membawa kayu-kayu rumah itu ke kampung halamannya. Mulailah perjalanan Atami Korpi. Namun belum lama di depannya tampak berhenti sebuah jeep militer yang dari cara posisi mobil jelas mobil itu memang sengaja menghadang Atami. Ia pun berhenti. Tak lama kemudian sebuah jeep pun tiba tepat di belakangnya. Di dalam mobil jeep itu duduklah Igor Draganov. Atami diam tak bergerak, hanya matanya yang bergerak mengawasi. Mata Atami yang tajam tampak mengawasi ketika seorang tentara berjalan ke arahnya meminta identitas. Atami yang sebenarnya tidak mau terlibat masalah itu pun menyerahkan pasportnya. Tentara itu pun membawa paspor itu ke arah mobil jeep yang di belakangnya. Tanpa berkata apapun, Igor pun mengisyaratkan agar temannya yang duduk di sebelahnya segera membereskan Atami. Mereka saling tatap ketika orang itu melintas di samping Atami. Kalau Atami menatap penuh kewaspadaan, orang itu menatapnya dengan hawa membunuh. Ternyata ia berjalan ke arah jeep yang ada di depannya. Tak lama kemudian di tangannya tergenggam sebuah bom Molotov. Dengan tenangnya ia mendekati Atami. Sementara di belakang seorang tentara juga mendekati truk Atami. Kedua orang berjalan dari arah yang berbeda namun tujuannya sama. Ketika ia sudah dekat Atami dan hendak melempar bom Molotov, tiba-tiba Atami membuka pintu mobil dengan kerasnya. Pintu itu mengenai pria pembawa bom Molotov dan sedetik kemudian tubuhnya terbakar oleh bomnya sendiri.
Detik berikutnya Atampi memundurkan mobilnya dan tentara itu pun terlindas ban truk. Tentara itu terlempar ke arah mobil Jeep Dragunov. Tak cukup sampai di situ, truk Atampi melibas Jeep yang menghadangnya di depan. Tak ampun lagi, Jeep itu pun hancur tak berbentuk, terlindas oleh truk Atampi. Kemudian truk Atampi melaju dengan cepat, sementara Igor pun mendapatkan bala bantuan sebuah truk lapis baja. Keduanya pun segera bergerak mengejar Atampi. Di dalam truk, Atampi menghajar tentara yang kebetulan tadi berusaha masuk ke dalam. Tentara itu sudah tidak bisa apa-apa. Atampi lalu merampas senjatanya dan meminta tentara itu agar mengisikan pelurunya. Atampi menghentikan mobilnya di depan sebuah bangunan yang sudah hancur. Kembali suasana senyap menghiasi jalanan itu. Senyap namun kematian mengintai begitu dekat. Tiba-tiba sosok tentara dalam truk Atampi keluar dan berlari. Tentara-tentara anak buah Igor dengan refleks segera keluar dan menembaki tentara itu. Igor sempat memperingatkan agar jangan ditembak, namun semuanya sudah terlambat. Dan dari sisi lain terdengar suara tembakan. Tentara-tentara itu pun roboh terkena peluru dan pancingan Atampi. Sedetik kemudian muncul Atampi berjalan mendekati jeep itu, sementara senjatanya siap ditembakkannya. Tatapannya benar-benar mengandung ancaman. Igor memperingatkan anak buah di sebelahnya agar diam, jangan bereaksi. Namun terlambat. Sebelum ia bergerak lebih jauh, peluru Atampi sudah menghantam kepalanya. Tatapan Atampi semakin tajam, seolah memberitahu jangan macam-macam dengannya. Berhentilah mengejar kalau tidak ingin meregang nyawa. Kembali Atampi melanjutkan truknya. Tapi rupanya Igor tidak mau membiarkan Atampi selamat. Tak lama kemudian menderu suara motor dari belakang melewati Igor dan mengejar Atampi. Deru suara motor menarik perhatian Atampi. Ia menggeram penuh kemarahan. Di salah satu tikungan ia berbelok, namun 4 motor itu terus mengejarnya. Pelan namun pasti motor-motor itu berhasil menyusul truk Atampi. Mereka membentuk formasi pengepungan depan, belakang, dan samping. Tujuannya agar truk Atampi tidak bisa kabur kemana-mana. Namun rupanya mereka lupa dengan siapa mereka berhadapan. Pemotor yang ada di samping kebetulan sejajar dengan posisi Atampi. Namun jangankan pecah kepalanya, goyang pun tidak. Ia lalu membalas menembak. Tembakan itu meleset, namun cukup membuat Atampi jatuh bangun menghindarinya. Tak cukup sampai di situ, pemotor itu lalu melompat ke bagian belakang truk. Dengan perlahan ia berjalan ke bagian depan. Atampi terkejut ketika mendapatkan berondongan tembakan dari atas. Dengan tiba-tiba ia menginjak rem. Dengan refleks motor itu pun terlempar ke depan, namun tidak sampai jatuh. Ia merambat bangun sambil memegang tali derek lalu memukulkannya ke arah Atampi. Atampi pun refleks menggoyang-goyangkan truknya. Pemotor itu hilang keseimbangan dan akhirnya terjatuh. Sedetik kemudian dari belakang melaju mobil Jeep Igor dan tanpa belas kasihan ia melindas pemotor itu. Melihat temannya tewas, 2 pemotor itu pun mengejar Atampi. Salah satu pemotor masuk ke truk dan langsung memukul Atampi. Kerasnya pukulan itu membuat Atampi terpental keluar, tapi ia beruntung masih bisa pegangan. Berbarengan dengan itu, pemotor lainnya pun mendekati Atampi dengan senjata di tangan. Alhasil motor itu pun meledak bersama dengan pemotornya. Sementara pemotor yang masih di dalam truk berusaha menyerang Atampi. Atampi mengalungkan tali derek itu ke leher pemotor, lalu menendangnya keluar dari truk. Nasib malang pun menimpa pemotor itu. Igor benar-benar marah. Ia lalu melemparkan bom molotov ke arah belakang truk. Atampi pun tak kalah geramnya. Ia lalu melempar tubuh pemotor itu dan mengenai jeep Igor. Igor yang tak mau mati konyol segera melompat sebelum jeep itu meledak. Rupanya Igor sudah habis kesabarannya. Ia lalu menelpon ke bosnya untuk menyerang Atampi habis-habisan. Sementara Atampi, seorang yang menolak mati ini, sedang berhenti untuk merenungi nasib. Tiba-tiba samar-samar terdengar suara meraung di angkasa. Atampi pun melihat ke atas untuk memantau situasi. Dan benar saja dugaannya, elang besi itu terbang menuju ke arahnya. Atampi segera menaiki truknya dan tancap gas.
Maka terjadilah kejar-kejaran antara pesawat dan truk yang tentu saja sudah bisa ditebak siapa pemenangnya. Tak lama kemudian serentetan tembakan menghujam ke arah truk Atampi. Sedetik lagi ia akan terkena tembakan, namun dengan gesit Atampi membelokkan truknya dan peluru-peluru tajam itu pun lewat di sampingnya. Ternyata keberuntungan masih berpihak kepada Atampi, karena di depan sana terbentang hutan lebat. Kembali Atampi tancap gas. Dengan penghalang pohon-pohon tinggi, pesawat tidak bisa dengan leluasa menembakinya. Namun sang pilot tidak kehilangan akal. Ia lalu memiringkan pesawatnya dan ia pun bisa terbang rendah sejajar dengan truk Atampi. Namun Atampi tiba-tiba mengerem truknya secara mendadak dan akhirnya pesawat itu luluh lantak hancur lebur. Atampi pun sampai di penghujung hutan itu. Di hadapannya terbentang jalanan tanpa pohon sedikit pun. Namun ia tidak mau ceroboh. Ia menajamkan telinganya untuk mendeteksi keberadaan pesawat yang lainnya. Ternyata kali ini Atampi salah menilai. Pesawat itu ternyata terbang rendah di samping jalanan. Pesawat tempur itu mendahului truk Atampi dan tak lama kemudian ia putar balik dan langsung memberondong truk Atampi. Namun naas, pelurunya habis. Akhirnya dengan nekat ia menabrakkan pesawatnya ke arah Atampi. Sebelum tabrakan itu terjadi, ia telah memencet tombol kursi pelontar dan selamatlah ia. Yang di ujung tanduk justru Atampi. Pesawat itu meluncur bebas menuju ke arahnya, tapi Atampi selamat. Sementara pilot itu melihat Atampi selamat, ia panik lalu menembaki Atampi dengan pistolnya. Namun semuanya tidak mengenai sasaran. Tiba-tiba wajah panik itu berubah jadi senyum penuh kemenangan. Atampi menengok ke atas. Sebuah pesawat tempur itu tampak mengudara dan mengancam Atampi. Atampi tak mau buang waktu, langsung tancap gas. Dan senyum pilot itu pun tiba-tiba lenyap. Akibat ledakan itu, truk Atampi terlempar ke laut. Igor menyuruh anak buahnya untuk mengecek keberadaan Atampi, apakah dia masih hidup atau sudah mati. Sementara Atampi yang selamat melihat sebuah tank. Ada satu ide cemerlang timbul dalam otak Atampi. Sementara itu Igor telah menunggu di perbatasan Soviet dengan pasukan full kekuatan dan benteng pertahanan. Karena ini adalah perbatasan menuju Finlandia. Dan dari kejauhan nampak sebuah tank dengan banyak kayu. Igor semakin berdebar-debar. Apa kira-kira rencana Atampi? Atampi yang ada di dalam tank itu pun menyalakan sebuah sumbu. Kemudian ia meniupkan semacam bahan bakar ke sebuah selang. Tank itu melaju lebih cepat. Asap tebal mengiringi tank itu. Dan tank itu pun semakin dekat. Dan tiba-tiba tank itu pun terbang sampai melewati Igor dan anak buahnya. Namun naas, ternyata tanknya tidak cukup kuat untuk melaju. Dengan tubuh remuk redam, Atampi menahan sakit sekujur tubuhnya. Ia lalu memasukkan pisau ke dalam kulit tubuhnya. Entah rencana apa yang ada di dalam otak Atampi. Igor pun menunggu dengan berdebar-debar. Lama ditunggu, akhirnya muncullah seekor anjing. Disusul Atampi yang keluar dengan tertatih-tatih. Sepertinya akan segera tamat riwayat sang legenda berjuluk yang tak pernah mati ini. Namun rupanya Atampi diberi umur panjang ketika sebuah mobil datang yang merupakan atasan dari Igor. Mereka mau agar Atampi ditangkap hidup-hidup. Di sebuah stasiun kereta dan di salah satu gerbongnya tampak sesosok tubuh digantung dengan kaki tidak menyentuh tanah. Dialah Atampi. Sementara di belakangnya seorang yang tampak sedang mencambuk Atampi dengan besi panas. Tidak sedikit pun keluhan keluar dari mulut Atampi.
meskipun punggungnya sudah penuh luka. Sampai akhirnya muncullah Igor. Igor mengatakan ia sudah membunuh anak dan wanita ratusan dan dia tidak pernah mengingat nama dan wajah mereka. Hanya satu yang dia ingat, begitu membekas di otaknya. Itulah anak laki-laki yang bernama Otava. Hampir saja dia melukai matanya. Siapapun ayahnya ia akan bangga. Setelah itu Igor membunuh mereka dengan menjadikan potongan kecil untuk anjing liar. Alasannya ia ingin menghemat peluru. Mendengar itu Atampi marah bukan main. Ingin rasanya ia menelan Igor bulat-bulat. Saat itu juga muncul api kecil dalam dadanya. Tubuhnya yang lemah itu seolah mendapatkan semangat baru untuk membalas dendam. Ia menarik besi yang menancap di atas dan dengan tekad bulat dan keinginan balas dendam yang kuat, akhirnya Atampi berhasil lepas. Namun ia tidak bisa bergerak dengan leluasa karena tangannya masih terborgol. Satu-satunya adalah mengelabui penjaga. Sementara Atampi telah sampai di gerbong berikutnya. Kali ini Atampi harus melawan mereka. Namun Atampi tidak mau buang-buang waktu. Ia lalu memanjat naik ke atas atap gerbong dan berjalan di atasnya. Namun karena gelap ia tidak melihat sebuah palang besi di depannya dan akhirnya ia kembali terlempar ke belakang. Apesnya lagi ia terlempar di tempat masuk ke dalam gerbong tentara yang sedang asik ngobrol. Sesaat mereka terdiam, terkejut, begitu pula dengan Atampi. Namun hanya sekejap. Tak lama kemudian aksi tembak-tembakan pun terjadi. Namun ini lebih kepada pembantaian daripada perang. Semua tentara di situ dibuat tidak bisa membalas menembak. Sementara Igor yang sedang berpesta mendengar samar-samar suara tembakan dari belakang. Ia melihat Atampi sedang membantai anak buahnya. Untuk mencegah Atampi ke gerbongnya, ia lalu melepas sambungan kereta itu. Dan dengan enak ia lalu meninggalkan anak buahnya yang melawan legenda yang dijuluki tidak pernah mati itu. Atampi yang kesal melihat Igor lolos kembali, ia lalu membuka kain penutup yang di depannya, sebuah roket. Ia langsung mendapat ide. Igor segera masuk kembali ke gerbongnya dan tanpa berkata-kata ia menusuk jenderal yang duduk di depannya. Lalu ia menembak satu-satu jenderal-jenderal lainnya. Tinggal satu yang dibiarkan hidup, namun itu juga tidak berlangsung lama. Tentara yang sudah bangun berhasil menyusul ke gerbong di mana ada sebuah roket, namun mereka tidak menemukan Atampi. Di situ cuma ada roket yang siap meluncur dan sedetik kemudian roket itu pun melesat cepat meninggalkan tentara yang tewas terkena api dari roket itu. Igor merasa senang karena kali ini ia berhasil lolos dari Atampi. Namun ia terkejut dan heran, tiba-tiba ia merasakan kereta bergetar dan lampu juga kerlap-kerlip seperti mau mati. Sementara roket itu melesat menembus malam menyusul kereta Igor. Dan tiba-tiba sosok Atampi muncul tanpa permisi. Ia langsung memukul Igor membabi buta dan terjadilah pertarungan dua tokoh tentara perang legendaris. Namun karena kondisi Atampi yang sudah lemah, pelan tapi pasti Atampi pun roboh. Ia menahan sakit di sekujur badannya. Melihat itu Igor tersenyum dan bertanya, "Adakah kata-kata terakhir?" Atampi tidak menjawab. Ia hanya melemparkan sebuah baut ke hadapan Igor. Dan sedetik kemudian besi penahan roket itu pun lepas. Alhasil roket itu meluncur cepat mengejar Igor. Namun roket hanya melesat beberapa meter karena tenaganya sudah melemah. Dan Igor pun menahan nafas karena ujung roket itu hanya berjarak satu jari saja dari wajahnya. Dengan berbekal paspor yang kebetulan ia temukan di antara ledakan kereta, ia pun pulang ke kampungnya. Dan ketika di perbatasan Finlandia Soviet, dua tentara penjaga perbatasan itu langsung memberi hormat kepada Atampi. Mereka menghormatinya selayaknya seorang pahlawan. Akhirnya dengan dibantu oleh tetangga-tetangganya, Atampi berhasil membangun sebuah rumah dan hidup tenang. Sampai di sini alur cerita film yang berjudul Sisu. Semoga menghibur teman-teman. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya hanya di channel Frame Film.